Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas 8 dengan materi pembelajaran pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA sejak tahun 2003. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan memperluas kegiatan ekonomi. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani dari Thailand dan Myanmar untuk memasarkan hasil pertaniannya. Produk elektronik Singapura dapat juga lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan distribusikan oleh distributor. Pengaruh konversi lahan pertanian ke lahan industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi ini adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi lahan pemukiman atau lahan industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Pemilik perusahaan mendirikan industri di pinggir kota karena 1.
pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang sudah terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Lahan pertanian di pinggir kota biasanya memiliki akses transportasi dan komunikasi yang lebih baik. 4. Industri dibangun dekat dengan sumber bahan baku. Lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Masalah yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2. Lahan pertanian di sekitar lahan industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. 3. Konversi lahan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman pasti akan menimbulkan dampak. Sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman adalah sebagai berikut. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan 4. Berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin-rajin belajar, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share.